Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar dengan menggunakan media pada bilangan cacah. Nah, sebelumnya apa sih bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota suatu himpunan, sehingga himpunan bilangan cacah dapat dituliskan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, operasi bilangan cacah ini ada 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan penjumlahan. Oke, ini ada media pembelajarannya. Ada dua sumpit yang sudah tertusuk. Langkah yang pertama itu kita harus membaca soal. Buka soal, kita lihat berapa. Itu ada 2 ditambah 3. Nah, langsung kita masukin nih angka berapa yang ditepas tadi. 2 ditambah 3, berarti yang pertama berapa? 2. Oke, kita masukin. Tutup botolnya. 1, 2. Oke, selanjutnya berapa? 3. Oke, kita masukin ke sumpit yang satu lagi. Banyak 3. 1, 2, 3. Nah, kalau udah dimasukin semua, lalu kita jumlahkan dari sumpit ke 1 sama ke sumpit kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa totalnya? Ada 5. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Oke, kita cari ya, jawabannya adalah 5. Oke, sekarang contoh soal yang kedua ya. Kita buka juga sama nih soalnya. Ada 5 ditambah 5. Oke, berarti sumpit yang pertama berapa? Berapa tutup botol? 5. Oke, kita masukin tutup botol ke sumpit pertama, yaitu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sumpit keduanya berapa botol? 5 juga. Oke, kita masukin juga sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau semuanya udah dimasukin sesuai dengan soal, lalu kita tambahkan semuanya, jumlahkan, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berapa tadi? 10. Berarti 5 ditambah 5 berapa? 10. Oke, berarti jawabannya adalah 10. Kita cari, ini dia 10. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Baiklah, selanjutnya yaitu pengurangan. Seperti yang sudah kita tahu bahwa penjumlahan adalah penambahan suatu nominal, jumlah, angka, atau bilangan dalam bentuk semula. Sedangkan pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Maka kita dapat simpulkan bahwa pengurangan adalah penurunan suatu nominal, jumlah, angka, atau bilangan dalam bentuk semula. Untuk memperjelas, saya menyiapkan media untuk contoh dari pengurangan. Di sini terdapat pita yang dibentuk menjadi bunga yang cantik dan media lain seperti pohon dari kardus. Nah, seperti yang kita lihat pada video ini. Saya akan memberi contoh 5 dikurang 3. Kita perhatikan angka ini. Angka 5 kita letakkan pada pohon 1. Sedangkan angka 3 kita letakkan pada pohon 2. Ayo, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa 5 bunga diletakkan di pohon 1. Setelah itu, kita letakkan 3 bunga pada pohon yang kedua. Ayo, mari kita hitung bersama bunga yang diletakkan pada pohon kedua. 1, 2, dan 3. Nah, jika sudah, mari kita hitung pengurangannya. Jadi, jumlah bunga di pohon 1 dikurang dengan bunga yang ada di pohon yang kedua. Di pohon 2
5 bunga. Mari kita kurangi jumlah bunga pada pohon 1 dengan jumlah bunga pada pohon yang kedua. 1, 2, dan 3. Nah, jika sudah seperti itu, kita sudah bisa mengetahui jumlahnya. Ayo mari kita hitung bersama jumlah bunga pada pohon 1. 1, 2. Maka jawaban dari 5 dikurang 3 adalah 2. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu 6 dikurang 2. Nah, caranya sama seperti soal yang pertama. Kita letakkan 6 bunga di pohon 1 dan 2 bunga di pohon yang kedua. Setelah itu, kurangi jumlah bunga pohon 1 dengan pohon yang kedua. Ayo mari kita kurangi bersama. 1, 2. Nah, sudah terlihat jelas jawabannya. Maka jawabannya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah 4 bunga. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Jadi, perkalian bilangan cacah adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan cacah dengan bilangan cacah yang lain. Oke, pertama kita ambil soalnya di kotak hijau. Kotak hijau itu berisi beberapa soal perkalian bilangan cacah. Kita ambil satu saja untuk percobaan awal, oke? Lihat ya, berapa yang angka yang kita peroleh ya? 2 kali 3. Oke, kita coba nih. Artinya, kita sediakan 3 batang yang berdiri, kita ambil 3 batang ya. 1, 2, 3. Oke, udah 3 kan? Nah, masing-masing batang yang berdiri itu kita isi 2 koin. Oke, kita masukkan koinnya dulu ke batang pertama. Masukkan ya, kita hitung sama-sama. 1, 2. Koin selanjutnya kita masukkan batang ke batang juga. 2. Udah ya, kita next ke batang kedua. Kita isi koin. 1. Koin kedua dimasukin juga. 2. Oke, next. Kita ke batang ketiga. Kita isi koin juga ya. Masukin koinnya. 1. Koin kedua masukin. 2. Udah ya, udah pas ya. Lalu setelah itu kita hitung deh jumlah koinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya dalam koin jumlah koin tersebut ada 6. Berarti 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 koin. Udah kan? Sekarang kita akan mempelajari tentang operasi pembagian pada bilangan cacah. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu pembagian? Pembagian merupakan kebalikan dari sifat perkalian pada bilangan cacah. Nah, jika A dikali dengan B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Nah, perlu diketahui bahwa bilangan cacah yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Dan 0 jika dibagi dengan bilangan cacah, maka akan menghasilkan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada media. Lalu yang pertama, kita mengambil soal terlebih dahulu. Nah,
sudah didapat nih soalnya. Soal yang pertama yaitu 6 dibagi dengan 2. Nah, langkah yang akan kita lakukan pertama adalah kita harus memiliki 6 gabus. Kita harus memiliki 6 gabus atau 6 koin seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya kita bagi di setiap tusuk yang ada di media tersebut, di setiap batang yang ada di media tersebut, kita bagi menjadi 2 koin atau 2 gabus. Kita letakkan 2 di setiap batangnya. 1, 2, nah lalu di batang selanjutnya 1, 2, dan di batang selanjutnya 1, 2. Nah, di sini 6 gabus kita sudah habis. Lalu kita hitung berapa batang yang terisi di situ. Nah, di sini ada 1, 2, 3 batang yang terisi oleh masing-masing 2 gabus. Nah, jadi hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, untuk lebih memahami yang selanjutnya, kita akan mengambil soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, kita mendapatkan soal 12 dibagi dengan 3. Nah, di sini kita harus mempunyai 12 gabus atau koin seperti yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sama seperti yang pertama, kita akan mengisi 3 gabus di setiap batangnya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3 di batang yang pertama, dan 1, 2, 3 di batang yang kedua, dan 1, 2, 3 di batang yang ketiga, dan 1, 2, 3 di batang yang keempat. Lalu kita hitung tuh, ada berapa batang yang terisi. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Berarti jawabannya 12 dibagi 3 adalah 4. Mudah kan?